Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adbur Razak. Kali ini masih kompetensi uji Kruskal-Wallis, tapi untuk antisipasi ranking ganda saat menggunakan ranking dari Excel. Baik, ini ada data 28 data dari 4 teknik. Data ini diasumsikan tidak normal atau tidak memenuhi syarat untuk pengujian statistik inferensial parametrik, yakni uji Anopasara. Karenanya bumpernya adalah uji non parametrik, yakni Kruskal-Wallis. Saya gunakan 4 kelompok, tetapi akan mengkhususkan sebenarnya bukan karena 4 kelompok itu, tetapi mengantisipasi penghitungan ranking ganda akibat menggunakan ranking dari Excel. Baik, pertama saya akan siapkan dulu tabel. Ini tabel yang sudah saya persiapkan. Tabel ini tidak biasanya di buku-buku statistiknya, memang sengaja khusus dibuat semacam ini untuk mempermudah penghitungan Kruskal-Wallis melalui rumus H ini. Ada nomor yang terdiri dari nomor dan berbagai statistik, parameter statistik di sini. Kemudian ada kolom bagian dari rumus H. Ini adalah teknik data dan ranking. Ada 4 teknik, ada 4 kelompok. Ini adalah bagian ruas terakhir dari rumus H, 3N, 3 kali N tambah 1, dan terakhir H itu sendiri. Nah, dah siap semacam ini, barulah nak dipindahkan data. Oh ya, ini 8, karena data yang nak dimasukkan itu paling tinggi 8, maka saya buat nombor urutnya 8. Dipindahkan. Ini dipindahkan datanya kemari, copy, dikopi saja ini. Kemudian begini, terakhir dikopi macam ini. Oke. Selanjutnya akan ditentukan ranking. Nah, ranking inilah yang menjadi persoalannya, yang menjadi titik perhatian saya di sini adalah karena ranking menggunakan Excel. Ranking menggunakan Excel sebagaimana biasa yang ditawarkan oleh tuan Excel adalah rank, ketik angka nak dirankingkan itu, kemudian dari dirinya sendiri sampai kepada 28, R28. Nah, R28, kemudian 1 mengambil dari yang rendah, ranking dari yang terendah. Nah, karena ranking ini rumus ini akan saya pakai untuk data yang lainnya, maka ini dikunci dulu dengan $. Nah, saya tidak menggunakan kontrol, tidak menggunakan F4 Saya langsung saja secara manual di sini. Agak lambat memang, tapi ini satu cara untuk memasukkan $, dan maka enter. Dapatlah 32. 32 ini adalah ranking 1 gitu, karena 32 diyakini data yang terkecil 32, tapi ada 32 lainnya di sini, maka akan ada nanti. Nah, kalau saya tarik begini, ini tetap 9, ini tetap dihitung dari 2, tetap dihitung dari R2 ini, Jadi kalau tidak dipatok, tidak dibatas, tidak disekat, dia melompat, Ini saya tarik kemari. Nah, ini 29, berarti ada yang tak masuk, ada yang tak masuk. 28, mana yang tidak masuk? 1, ada 28 yang tak masuk.
Oh iya, ini sampai 29 ya. 29. Begitu ya. Ini dulu. Ini sampai 29 baru tarik. Oke. Nah, inilah yang menjadi penyakit ya sebenarnya, karena 32 ada 1, ada 2, ada ranking 1, ada 3 ya. Kalau dimasukkan dia tak mungkin lah, karena 32 sama-sama ranking 1 ya. Karena prinsip kurs kali ini ranking itu bermasalah ya, tak dapat dipakai ini. Nah, antisipasi sebenarnya ada menggunakan count if sebenarnya, tapi tetap saja dia 1, 2, 3 tidak adil ya, tidak adil. Kalau pakai count if di sini 1, di sini 2, dia 3 ya. Padahal sama-sama 32. Jadi tidak adil. Nah, itu makanya hasilnya akan berbeda nanti kalau kita paksakan menggunakan count if, sehingga di sini akan 2, di sini akan 3. Tetap tidak adil. Karena angkanya sama, ranking berbeda. Ya, tetapi nak dipakai 1, rankingnya sama, angkanya sama, ya tidak salah juga, karena yang data ketiga itu menempati urutan ketiga. Nah, karena itu ya, saya lebih setuju secara manual untuk mengantisipasinya ya. Nah, maka saya buat begini, karena saya belum dapat lagi menemukan tuan Excel yang membuat macam itu ya. Jadi itulah istilah saya, justifikasi ini ya, menjas ya terhadap yang dibuat ya. Dalam istilah sosial mungkin ini the man behind the gun gitu ya. Jadi kita sebagai operator lah yang menyiasatinya ya, menyiasati angka ini. Karena nak dimasukkan 1 tak mungkin, nak masukkan 1, 2 juga tidak mungkin. Nah, karenanya digunakan cara manual, cara meranking seperti ini, buat nomor urut data ranking gitu ya. Nah, karenanya ini di ranking, disorot ya, disort data itu ya, disort data itu, sorot, ambil dari sesuai dengan, ambil V-nya. Ini dah ada V yang kecil besar. Oke. Nah, inilah data berurut sekarang. Maka nomor urut ini kita ubah ya. Kita tadi dia berserak-serak. Nah, sekarang kita urutkan ulang gitu. Ya, begitu dia. Itulah 28 data. 32 ini dia ya. 32 itu menempati urutan 1, urutan 2 dan urutan 3 ya. 1 tambah 3 4 ya. 4 dibagi 2 ya, 2. Maka ranking 2. Gitu. Ya, ranking 2. Maka yang 32 ini kita tulislah ranking 2 ya. Ranking 2. Mana satu lagi? 32 itu ada 2, 3. Ranking 2. Oh ya, ini. Mana ini satu lagi ya. Tuh. Nah, sedangkan ini ya, 35 menempati urutan 4 dan 5. 4 tambah 5 bagi 2, 4,5 ya. Maka 35 ini berranking 4,5 ya. Tulis 4,5 di sini. 4,5 ya. 4,5 dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkanlah ya. Ini 36 tidak berteman dia. 36 tambah 30, 36 1 bagi 1. Ranking 1 ya, 6 dia. 6 dia. Ranking 1 6. Ini 37 ranking 7, urutan ke-7, maka ranking 7 karena dia tidak ada kawannya, tidak ganda dia. Ranking 8 ya, karena urutan 8. Ranking 9. Nah, ini ganda. 43 itu ganda, urutan ke-10 dan 11, maka dia 10,5. Ya. 49 tidak, dia 12 berarti. 13 tidak, 50, maka dia 13. 55 ranking 14 dan 15 karena dia 2, 14,5 jadinya. Ini 16 ya, 16. Ini 17,5 karena dia menempati 17 dan 18. Ini 19, 20 ya. Kemudian 67 itu ganda, 21 dan 22 berarti 21,5. Ini 23 karena urut 23 dia tak berteman, istilah saya ini 24 ya. Kena urut 24. Ini juga tak berteman, ini 89, semua ni tak berteman sampai akhir ya. Maka ini saya tarik aja begitu.
persis sampai 28, karena 28 pun tidak. Nah, inilah yang dipindahkan kemari pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan ya. Untuk menyingkat waktu, saya dah siapkan di sini ya, dah siapkan. Saya ulang ini saya ketik ulang gitu ya. Ini dah saya input untuk menghemat waktu nih ya. Nah, itu dia. Ini, sama ya, 2 dah dimasukkan semua. Oke, dengan asumsi saya tidak salah ketik, tidak salah input. Langkah berikut ya, kita sudah melakukan just atas ranking ya. Langkah berikut adalah menghitung jumlah ranking ya, jumlah ranking. Nah, kalau nak menghitung min ranking juga boleh, karena untuk nanti monitoring kalau nak dicek ke SPSS ya, min ranking boleh. Ini average ya, average. Tarik ya, tarik. Nah, itulah dia dapat 1238 ya. Ini kotak salah saja bisa ditarik gitu ya. Ini buangkan, buang, tak perlu dibuang ya. Ini sum juga begitu. Langkah berikutnya jumlah ranking. Ini jumlah ranking. Itu ya. Wah, ini dia besar ya. Ini saya buka sikit. Salah. Karena ada 2 ya. Sum. Okey. Ni. Dia tak ada kompromi ya. Kalau salah satu karakter ya, dia tak mau dieksekusi ya. Jadi tak boleh apa kita, tak boleh tidak teliti ya. Kemudian ini dikuadratkan, kuadrat ya, kuadrat balik ni. Kemudian gitu ya. Kemudian n ya, n saya manual saja. Ini ada 8 termonitor sini ya. Ini ada 6, saya tidak menggunakan fasilitas kawan ya. Kemudian ini 7, ini 7 ya, 14, 28 semuanya. Nah, kemudian barulah semacam min ya, ini dibagi dengan 8. Ini tarik, tarik ya. Nah, dah sampai ke urutan itu, maka langkah berikutnya adalah mencari nilai konstantanya. Ini 12, ini bagian dari rumus H. Dicarilah, saya letakkan di sini ya. Ini untuk konstanta rumus H itu ya. Yang ini dia ya. Ini 12. Langkah ke-11. Nah, saya letakkan di sini 12 dibagi ya. Ini 28 tambah 28 kali, berarti 28 dikali 29. Bentar. Itu dapatnya. Nah, kemudian yang berikutnya konstanta yang terakhir ini ya. Ini 3 dikali 28 tambah 1, berarti 29. Enter. 87 ya. 87. 87 dapatnya. Kemudian barulah saya substitusikan rumus H ya, sebagai notasi dari, sebagai kriteria dari uji Kruskal-Wallis ini. H ya. H adalah ini dikali ini dikurang ini ya. Saya letakkan di sini saja ya. Nih, oke. Nih, H adalah 12 sekian dikali dengan ya, dikali dengan T kuadrat tadi. Ini dia, kali dengan ini, yang ditambahkan dengan ini dulu, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, kemudian baru kurang ini 3, ini tertutup, dia L 18, L 18. Enter. Tidak ada yang salah. Enter. Mungkin ini tidak dibuat agaknya ya. Dapat 1,413 ya, 1,413. Itulah dia harga H. Nah, berikut baru dicari hitung C kuadrat tabel. C kuadrat tabel adalah C
INB buka kurung alfa pada 3 ya, karena 4 kelompok kurang 1 jadi 3 tutup kurung, enter. Nah, dapat 7,18. Nah, baru tafsiran ini terakhir, tafsiran ini tafsiran sebenarnya. Nah, saya dah buat kalimat tafsiran di sini, saya copy saja. Ya. Ini dia. Copy. Gitu ya. Nah, min data per etnik tidak berbeda karena H14 1,413 kecil dari C kuadrat. Ya, pada tingkat kepercayaan 95%, darjat kebebasan 3. Ini 7. Ini 3 ya, sini salah saya sini ya. Ini mestinya 788 ya. 7815 7815 ya. Saya cek ulang di sini. C adalah inverse 5%, 55%, 3 ya. 3 itu dari 4 kurang 1. Enter. Oke. 1049 15 3 ya. Ketika ini saya cek ke SPSS ya, ke SPSS. Nah, ini saya dah masukkan SPSS. Nah, ini sama ya, ini 1238 ya, 1342 ini dia, 1521 ini untuk monitor sebenarnya, jangan sampai kalau hitungan kita salah. Nah, dapatlah 14717 di sini meleset, saya tak dapatnya. Sini saya dapat hitung 1,413, di sini 1,417 ya. Nah, saya belum dapat lagi mencari di mana letak salah ini ya, atau pengaruh apa. Kalau ada seorang yang bisa komen, yang memberi petunjuk pada saya penyebabnya apa. Nah tapi pada 3 desimal ya, 3 desimal berselisih 4 angka, 0004 itu selisih. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermakna, bermanfaat ya, terutama untuk mengantisipasi ranking ganda pada Excel. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.